Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan PLP 1 yang dimana pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang mana kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi laporan PLP 1. Yang saya hormati Bapak Irpandi SPD MSI dan teman-teman sekalian. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah, yang dimana saya dari Pendidikan Fisika 20C. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang diadakannya PLP ini. Ilmu pendidikan merupakan hal yang sangatlah penting bagi dunia pendidikan. Pendidikan menjadi tujuan bagi setiap orang dalam pencapaian ilmu pengetahuan. Metode ataupun strategi mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut dilakukan dengan cara mempraktikkan atau menerapkan ilmu pengetahuan di dalam jenjang pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang ada pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. PLP merupakan suatu tahapan dalam proses penyiapan menjadi guru profesional pada jenjang program sarjana pendidikan, yang berupa penugasan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan hasil belajar melalui pengamatan terhadap sekolah. PLP 1 merupakan tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilaksanakan pada semester ketiga maupun semester keempat. Sebagai tahap pertama, PLP 1 akan dilanjutkan dengan pengenalan lapangan persekolahan 2, yaitu pada semester yang lebih tinggi. Baiklah, penjelasan selanjutnya mengenai informasi umum sekolah mitra. Yang pertama yaitu sumber daya manusia di sekolah. SMA Negeri 15 Medan merupakan salah satu sekolah menengah atas yang berstatus negeri yang berada di Jalan Sekolah Pembangunan Nomor 7, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian asal dari peserta didik SMA Negeri 15 Medan ini didominasi oleh lulusan dari SMP Negeri 9 Medan, SMP Negeri 30 Medan, dan SMP Negeri 18 Medan. Dengan moto sekolah SMA Negeri 15 Medan ialah Perkasa, yang artinya prestasi, elegan, religius, kreatif, aman, santun, dan handal. Kemudian kita masuk di bagian guru. Jumlah guru di SMA Negeri 15 terdiri dari 72 orang dengan kemampuan serta skillnya masing-masing di bidangnya yang berguna dalam proses belajar mengajar. Sedangkan jumlah siswanya ada 1098 siswa. Kemudian kita masuk ke sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 15 Medan sudah cukup lengkap yang dapat menunjang semua kegiatan proses belajar mengajar yang ada di SMA Negeri 15 Medan. Yang kita dapat melihat dari fasilitas ruang kerja guru, fasilitas umum, fasilitas belajar mengajar, dan fasilitas lapangannya. Kemudian kita masuk ke prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Prestasi di SMA Negeri 15 Medan cukup banyak, baik dari segi akademik maupun non-akademik, sehingga SMA Negeri 15 Medan dapat mendapatkan berakreditasi A, yang dimana jika kita lihat
Ketika kita masuk di SMA tersebut, kita dapat melihat pajangan hasil prestasi, yaitu berupa piala yang sangat banyak sekali. Namun, selama dilanda COVID-19 yang terjadi, prestasi yang ada di SMA Negeri 15 Medan mengalami penurunan pencapaian yang terbukti dari tidak adanya diadakan perlombaan seperti Olimpiade, O2SN, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke hasil pengamatan. Pertama, kami mengamati tentang karakter umum peserta didik. Seorang guru dalam proses perencanaan pembelajaran perlu memahami tentang karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Analisis kemampuan awal peserta didik merupakan kegiatan mengidentifikasi peserta didik dari segi kebutuhan dan karakteristik untuk menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku atau tujuan dan materi. Dari pengamatan kami yang kami lakukan pada hari Sabtu 9 April 2022, yang dimana pengamatan ini kami lakukan secara langsung dengan melakukan metode wawancara yang dimana didampingi oleh guru pamong kami. Subjek penelitian kami ini kami dari siswa kelas 11 IPA 3, yang dimana langkah-langkah yang kami lakukan yaitu yang pertama, kami membuat beberapa pertanyaan yang sesuai dengan lampiran yang tersedia. Setelah itu, kami melakukan tanya jawab antara siswa dengan kami. Kemudian, dari pengamatan tersebut, kami dapat menarik kesimpulan bahwa peserta didik sudah memiliki karakter yang baik dan mampu mengetahui jati diri mereka sebagai peserta didik. Dari data yang kami peroleh juga, setiap peserta didik tidak mengalami permasalahan dalam kesehatan, walaupun ada beberapa siswa yang mengalami gangguan kesehatan seperti tipes ataupun pusing. Itu hanya terjadi pada 2 ataupun 3 siswa. Kemudian kita dapat melihat dari segi etnis dan kulturan yang beragam. Yang kita lihat bahwasanya di dalam satu kelas itu terdapat suku Jawa dan suku Batak. Walaupun perbedaan itu tidak menjadi penghalang bagi siswa untuk melakukan interaksi satu sama lain. Malah perbedaan itu semakin membuat mereka menjadi mempererat jalinan silaturahmi. Kemudian kami juga menanya di bagian minat dan bakat. Dari pengamatan yang terjadi, kami dapat melihat bahwa siswa sudah mampu dan dapat mengetahui tujuan dari mereka dan bakat apa yang mereka minati. Kemudian kita masuk ke bagian perkembangan kognitif, kemampuan awal, dan gaya belajar. Yang kami lihat dari pengamatan tersebut, perkembangan kognitif peserta didik di SMA Negeri 15 Medan sangat baik, yang dapat dilihat dari cara belajar orang itu, dari sistem memahami, dari ketika guru ada bertanya, mereka juga akan berinteraksi dan aktif dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian kita masuk ke dalam struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Struktur organisasi dan tata kerja di sekolah SMA Negeri 15 Medan sudah tersusun dengan baik, yang dimana masing-masing guru maupun pengelola sekolah sudah memiliki tugasnya masing-masing yang dipaparkan secara baik dan memiliki perannya masing-masing. Kemudian organisasi dan tata kerja sekolah di bagian visi dan misi. Visi dan misi di SMA Negeri 15 Medan dilaksanakan secara optimal sekali untuk bisa mencapai visi dan misi yang telah dibuat. Hanya saja kekurangan dari struktur organisasi dan tata kerja sekolah ini yang dimana peletakan strukturnya
hanya saja diletakkan di ruang kepala sekolah saja, tidak ada dipaparkan di bagian lokasi lain seperti kayak di lobi, biar setiap orang dapat melihat visi dan misi sekolah tersebut. Kemudian kita masuk ke peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan merupakan suatu tata cara yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menertibkan dan menyelaraskan dengan keperluan suatu pihak tersebut. Dari pengamatan kami di Sekolah SMA Negeri 15 Medan, peraturan dan tata tertib dilakukan secara baik sekali, yang dimana ketika siswa melanggar peraturan yang telah dibuat, maka siswa tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Seperti dari pengamatan kami, ketika ada siswa yang ketika siswa mengalami terlambat datang ke sekolah, maka mereka akan diberikan sanksi berupa seperti membersihkan lingkungan sekolah. Dan apabila ada siswa yang mengalami gangguan, maksudnya seperti ada masalah, maka mereka bisa dapat cerita dengan guru BK mereka untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Peraturan dan tata tertib di SMA Negeri 15 dijelaskan dengan sangat baik sekali, yang dimulai dari kebersihan, disiplin, tata cara pemakaian baju, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk kepada kegiatan seremonial formal di sekolah. Pada tahun 2010, Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional mencantumkan upacara bendera di sekolah sebagai kegiatan rutin peserta didik dalam program pengembangan diri, perencanaan, serta pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Seperti biasanya, dari pengamatan yang kami amati bahwasanya selama pandemi, kegiatan upacara tidak dilaksanakan di halaman sekolah sebab situasi yang tidak memungkinkan. Kemudian kita masuk ke kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar, yang dimana kegiatan ekstrakurikuler itu merupakan kegiatan yang berada di luar sekolah, yang dilaksanakan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada SMA Negeri 15 Medan, yaitu ada kegiatan pramuka, paskibraka, palang merah remaja, kelompok ilmiah, English Club, Poli Ikatan Muda, dance, tari daerah, padus, bina lingkungan, panah, futsal, olimpiade, serta APS. Kemudian kegiatan kokurikuler. Kokurikuler merupakan kegiatan-kegiatan peserta didik di luar kegiatan intrakurikuler yang sangat mendukung keberhasilan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler tampaknya belum dimaksimalkan oleh sekolah dalam penguatan pembelajaran, yang dimana dari laporan pengamatan yang kami teliti dari halaman web resmi SMA Negeri 15 Medan, tidak dikemukakan kegiatan kurikuler. Namun, jika dilihat dari ekstrakurikuler, mungkin SMA Negeri 15 Medan melakukan kegiatan kurikuler dengan melakukan pentas budaya, kunjungan, dan kegiatan kokurikuler lainnya. Namun, dari hasil wawancara yang kami lakukan kepada Ketua OSIS, bahwa akibat dari dampak COVID-19, SMA Negeri 15 Medan beberapa tahun belakangan ini tidak dilaksanakan secara maksimal ataupun sepenuhnya akibat dari pembelajaran yang dilakukan secara online.
Kemudian kita masuk ke dalam bagian praktik pembiasaan dan kegiatan positif di sekolah. Pengembangan karakter peserta didik di SMA Negeri 15 Medan dapat dilakukan dengan membiasakan perilaku positif tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis. Yang dimana kegiatan yang dapat menimbulkan kebiasaan positif ada namanya kegiatan rutin, yaitu kegiatan yang dimana dilakukan secara reguler dan terus-menerus. Contohnya, melakukan upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin, kemudian berdoa sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, kemudian berdoa di awal maupun di akhir pembelajaran, melaksanakan kegiatan rohani. Namun, akibat dari dampak COVID-19 ini, seperti kegiatan upacara bendera ataupun peringatan hari-hari besar, seperti Hari Guru, Pahlawan, maupun lain sebagainya tidak dilaksanakan. Kemudian kegiatan spontan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan ruang. Misalnya dari kegiatan spontan ini yaitu ketika kita jumpa dengan guru, kita mengucapkan salam, ataupun kepada karyawan lain, ataupun ke sesama teman, kita harus saling bertegur sapa. Kemudian kita harus membiasakan bersikap sopan santun kepada orang yang lebih tua. Kemudian membiasakan budaya ngantri, membiasakan menghargai pendapat orang lain. Kemudian tolong menolong. Kemudian kita masuk ke kegiatan keteladanan, yaitu kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari. Contoh dari kegiatan ini, contohnya ketika kita ke sekolah, kita harus berpakaian rapi, datang tepat waktu, berbahasa dengan baik, rajin membaca, bersikap ramah, dan kita memakai atribut. Baiklah, dari hasil presentasi ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa SMA Negeri 15 Medan merupakan SMA yang cukup baik dari segi sarana maupun prasarana yang tersedia, yang dapat mendukung proses belajar mengajar. Selain itu, lingkungannya juga yang nyaman serta fasilitas yang memadai. Bukan itu saja, dalam penyusunan organisasi, visi dan misi juga cukup baik dalam membangun sekolah tersebut agar dapat berkembang menjadi sekolah yang berprestasi. Selain itu, kelengkapan pengajar dan staf yang sudah lengkap dan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat siswa yang ada di SMA Negeri 15. Yang dapat kita lihat bahwa dari jumlah piala yang dipajang di depan sekolah yang banyak, sehingga tentu saja hal tersebut yang mampu membuat sekolah ini mendapatkan akreditas A. Selain itu, dalam karakter pengembangan siswa, siswa sudah cukup baik yang dimana sudah memenuhi karakter etnis, kultural, status sosial, minat, maupun perkembangan kognitif. Yang dimana bisa kita lihat dari bagaimana cara belajar siswa, bagaimana dalam interaksi siswa dengan guru, dan bagaimana interaksi siswa dengan siswa. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat saya jelaskan. Apabila dalam presentasi tersebut ada kesalahan kata maupun istilah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.